Jadi semuanya, hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Bang Nover yakin semuanya kita bersuka cita karena hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Terlebih-lebih nanti kita akan mendengar firman Tuhan di hari ini. Untuk itu mengawali ibadah kita, mari kita memuji Tuhan lewat lagu pujian kita yang berkata, dengar Dia panggil nama saya. Yuk mari semuanya kita bertepuk tangan sama-sama. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan di hari ini. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi sama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil jamu. Apa jawabnya? Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya, oh giranglah. Terus lagi, mari kita bertepuk tangan sama-sama memuji Tuhan hari ini. Dari awal ya sama-sama, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Adik-adik yang terkasih, saat ini mari kita tenangkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan Yesus lewat lagu pujian kita, Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Kita berdoa semuanya. Tuhan Yesus, di hari ini
Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih seminggu lamanya Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah menyertai kami, Tuhan telah beri kami sukacita melimpah. Dan semuanya Tuhan sekali lagi karena Kau berkemurahan bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami rindu memuji Tuhan. Terlebih kami rindu untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Bapa, kami percaya karena Kau mengundang kami beribadah, maka Roh Kudus Tuhan ada di tempat kami dan juga mendiami hati kami. Biarlah Tuhan, selama ibadah ini kami terus mengenal Tuhan lebih lagi. Hidup kami dibaharui dan kami semakin mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, awal ibadah ini, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan bersama dengan kami. Dan segala kuasa si iblis, kuasa jahat ingin mengacaukannya, dalam nama Tuhan Yesus kami usir, patahkan, kami hancurkan. Sehingga Tuhan, hanya Roh Tuhan saja yang berdiam dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulai ibadah kami hari ini. Amin. Adik-adik semuanya, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan lewat lagu pujian kita, Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Sama-sama semuanya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Yuk sekali lagi sama-sama ya. Sambil bertepuk tangan. Mari juga berdiri, kita buat gerakannya sama-sama ya. Sama-sama kita mengatakan, jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sama-sama semuanya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Untuk itu kita bernyanyi, ku mau mendengar firman Tuhan.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tenangkan hati dan pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu boleh tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 7. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Sejauh demikian firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kakak mesra, sapa adik-adik semuanya, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Senang sekali adik-adik, hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah online ini. Kita semakin bersuka cita karena hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Iya adik-adik, ini Minggu Advent yang kedua. Itu artinya sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi Natal adik-adik. Ayo, siapa yang gak sabar menantikan hari Natal, unjuk tangannya. Wah, semua udah gak sabar nih menantikan hari Natal. Biasanya ya, kalau hari Natal sudah mau dekat, ada banyak sekali yang akan kita persiapkan. Ada yang mempersiapkan baju barunya, ada yang persiapkan sepatu baru, ada yang mulai pasang pohon Natal, ada juga yang sudah mulai pasang lampu kelap-kelip di rumahnya. Semua itu adik-adik bisa kita lakukan. Tapi ya, ada satu hal yang gak boleh kita lupakan. Ada satu hal yang gak boleh kita abaikan. Apa itu? Jangan lupa mempersiapkan hati. Jangan lupa mempersiapkan hati. Baju boleh gak baru, sepatu boleh gak baru. Pohon Natal di rumah boleh pakai pohon Natal yang lama. Tapi jangan lupa untuk mempersiapkan hati. Hati harus tetap diperbaharui. Hati harus menjadi hati yang baru. Pasti adik-adik bingung ya, hati yang baru itu gimana sih? Kenapa hati harus jadi baru? Nah gini adik-adik, sebelum Yesus datang ke dunia, ada seseorang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangannya. Jadi kedatangannya itu perlu dipersiapkan dengan matang-matang. Adik-adik tahu gak siapa namanya? Nih kakak kasih petunjuk ya. Dia seorang bapak-bapak, jubahnya terbuat dari bulu unta, ikat pinggangnya terbuat dari kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Adik-adik tahu nggak siapa namanya? Siapa yo? Wah benar sekali, namanya adalah Yohanes Pembaptis. Hari ini kita bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Nah adik-adik, Yohanes Pembaptis ini dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus. Mempersiapkan apa ya? Mempersiapkan hati orang-orang yang ada zaman dulu. Pasti bingung ya, kenapa sih hatinya perlu dipersiapkan? Nah, hati kita ini ibarat rumah adik-adik. Misalkan ada seorang presiden, Bapak Jokowi mau datang ke rumah kita. Adik-adik senang gak? Senang dong, senang banget malah. Tapi kita gak hanya senang aja, kita pun perlu mempersiapkan segala sesuatu, termasuk membersihkan rumah kita. Kita akan bersihkan rumah kita sebersih-bersihnya, membuat rumah kita sekinclong-kinclongnya. Tujuannya apa? Agar nanti ketika Bapak Jokowi datang ke rumah kita, dia senang, dia tenang melihat rumah kita dalam keadaan bersih. Wah, nyaman sekali. Malu dong kalau Bapak Jokowi datang ke rumah kita, di sana sini masih kelihatan sampah,
Malu dong kalau nanti Bapak Jokowi duduk di kursi, terus dia melihat, ih masih banyak debu di sana sini. Itulah gunanya kenapa kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Nah, begitu juga dengan hati kita adik-adik. Yang datang ini lebih daripada presiden. Yang datang ini lebih dari orang-orang hebat. Yang datang ini sangat berkuasa, sangat punya power. Bahkan Yohanes Pembaptis sendiri katakan, aku untuk membuka tali sepatunya, untuk membuka tali kasutnya pun tidak layak. Bayangkan adik-adik, Yohanes Pembaptis saja merasa tidak layak di hadapan Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Makanya mau tidak mau hati kita memang harus benar-benar dipersiapkan. Hati kita memang harus benar-benar dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dari segala kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Dari segala hal-hal buruk yang sering kita lakukan sebelumnya. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis saat itu. Akhirnya Yohanes Pembaptis, dia berseru-seru kepada orang banyak. Dia berjalan ke sana, katakan, bertobatlah, Tuhan Yesus mau datang. Emang gak malu ya kalau ketika Tuhan Yesus datang, dia lihat hatimu masih kotor, masih penuh dengan iri dengki, masih suka mencuri. Akhirnya setelah mendengarkan pemberitaan Yohanes, orang-orang pun merasa bahwa semua itu harus dipersiapkan, termasuk hati mereka. Akhirnya mereka mengaku dosa mereka mau membersihkan diri mereka, dan mereka pun mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Waduh adik-adik, bagus ya Yohanes Pembaptis, dia nggak mau bahwa hanya dia sendiri yang merasakan sukacita daripada Yesus. Yohanes nggak mau kalau hanya dia sendiri yang didatangi oleh Yesus, tapi dia mau semua orang pada saat itu pun merasakan sukacita daripada Yesus. Yohanes Pembaptis mau bahwa Yesus juga hadir di hati mereka semua. Wah, luar biasa memang Bapak Yohanes Pembaptis ini. Adik-adik mau nggak jadi seperti Bapak Yohanes Pembaptis? Mau dong. Yuk jadi Bapak Yohanes Pembaptis, menjadi Yohanes Pembaptis kecil. Tapi gimana ya caranya? Caranya gampang, sama seperti Yohanes tadi. Mari kita ingatkan teman, mari kita tegur teman, mari kita nasihati teman untuk menjaga hati mereka, agar senantiasa membersihkan hati mereka. Nah, kalau ada adik teman-teman yang suka berbuat jahat, ingatkan mereka. Kalau ada teman-teman yang suka mencuri, atau ada teman-teman yang suka memaki, teman-teman yang suka melawan orang tuanya, tegur mereka, ingatkan mereka, katakan, hei teman, bentar lagi Yesus mau datang, bersihkan hatimu, tinggalkan perbuatan yang lama. Emang gak malu ya kalau nanti Yesus datang, hatimu masih kotor? Katakan seperti itu adik-adik. Kadang-kadang ya, Kak Musra kesal nih. Kadang-kadang Kak Musra lihat ada anak-anak yang suka membiarkan temannya melakukan kejahatan. Temannya nanti sedang mencuri jambu, temannya bilang, jangan kasih tahu ya. Terus dia bilang, oke, nggak akan kukasih tahu, tapi nanti bagi dua ya. Aduh adik-adik, jangan seperti itu, jangan dibiarin, tapi harus diingatkan adik-adik, agar Yesus pun hadir di hati mereka. Itu yang pertama, jadilah Yohanes Pembaptis yang mau mengingatkan orang lain, agar mereka menjaga hati mereka, agar Yesus pun hadir di hati mereka. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita yang udah ditegur, kita yang udah dinasehati, jangan marah-marah, jangan melawan, jangan ngambek, jangan nangis. Tapi marilah kita terima nasihat, terima teguran itu dengan penuh sukacita. Karena apa? Semuanya itu berguna untuk membersihkan hati kita. Semuanya itu berguna untuk mempersiapkan hati kita. Kalau mama kita katakan, Nogu jangan males-males aja, jangan marah. Atau ibu guru bilang, Nogu jangan memaki, kita jangan ngeyel. Atau teman-teman ajak, ayo rajin baca firman Tuhan, ayo ke sekolah minggu, kita jangan nangis-nangis. Tapi kita harus terima, karena semua itu berguna untuk mempersiapkan hati kita, membersihkan hati kita. Emang adik-adik gak malu ya kalau nanti Tuhan Yesus datang, dia lihat hati adik-adik masih kotor. Aduh, percuma bajunya baru, tapi hatinya masih lama. Percuma sepatunya baru, tapi hatinya masih hati yang lama. Masih penuh dengan iri dengki, masih suka memaki-maki. Nah gitu. Adik-adik siap menyambut Yesus? Tentu siap. Kuncinya hanya satu, persiapkan hati terlebih dahulu. Baju boleh nggak baru?
sepatu boleh nggak baru. Pohon Natal di rumah boleh pakai pohon Natal yang lama. Tapi ingat ya, hati perlu diperbaharui, hati mesti baru. Karena hatilah yang akan menjadi tempat Yesus untuk, oke, ganti ya. Baju boleh nggak baru, sepatu boleh nggak baru, pohon Natal di rumah boleh pakai pohon Natal yang lama. Tapi ingat ya, hati kita mesti diperbaharui, hati kita harus menjadi baru. Karena hati kita lah yang akan menjadi kediaman Yesus Kristus. Oke adik-adik, kamu siap menyambut Yesus? Persiapkan hatimu terlebih dahulu. Seperti ayat hafalan bagi kita, Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bersama-sama dengan kakak mesra katakan, Matius pasal 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Selamat mempersiapkan hati untuk menyambut Kristus Sang Juru Selamat. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman yang Engkau perdengarkan pada kami hari ini. Tuhan ingatkan kami agar kami senantiasa menjaga hati kami, agar kami boleh memperbaharui hati kami. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh meninggalkan kehidupan kami yang lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah melalui kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, hidup kami diperbaharui sehingga menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman ini, kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik semuanya, saat ini kita akan menghafal ayat hafalan kita hari ini. Terambil dari Matius pasal 3 ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan lewat lagu pujian kita yang berkata, bertobatlah dan balik kepada Bapa.
Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Meski kami tahu ada banyak hal-hal yang jauh, yang dari... Adik-adik, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat ke hadapan Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kekuatan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada saat ini. Segala sesuatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya berkati mereka, urapi mereka, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Kami berdoa untuk orang-orang di sekeliling mereka, orang tua mereka, guru-guru mereka, teman-teman mereka. Tuhan kiranya berkati mereka pribadi lepas pribadi, agar melalui mereka, anak-anak ini boleh dibentuk seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami percaya Bapa, bahwa segala sesuatu yang mereka perlukan, Tuhan sudah jauh lebih dahulu tahu. Oleh karenanya, hidup mereka, masa depan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus kepada Pokja Pelayanan Anak di BNKP. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati tiap jerih payah mereka, agar tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada mereka boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini doa dan permohonan kami Bapa, jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, dan kiranya Tuhan sempurnakan doa ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara-saudari berada. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.